Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel saya, Arlin Yuwanita. Sebelumnya, saya selalu mengajak ngobrol tenaga kesehatan, pernah sama dokter gigi spesialis, dokter spesialis, apoteker, ahli gizi. Kali ini kita ingin mengenal profesi perawat lebih jauh. Oh ya, jangan lupa ya, tonton sampai selesai supaya mendapat apa yang kita bincangkan ini semoga memberi manfaat. Kemudian subscribe, like, and share juga. Oke, kita langsung saja kita berkenalan dengan beliau ya. Kayak orang tua aja ya. Tuir banget. Emang kamu generasi Z? Oh enggak, generasi milenial. Oh, milenial. Aku masuk nggak ya? Masuk sedikit. Masuk dikit ya. Sebentar lagi mau di-exclude. Oke. Mbak Agus Rina Diah Aryani, sarjana keperawatan nurse. Ya. Selamat siang. Selamat siang dokter, panggil Sarina. Agus aja. Aduh jangan, cowok. Kalau Gus Rin boleh nggak? Gus Rin itu boleh lah. Boleh lah. Saya kalau lagi kesel manggilnya Mbak Agus. Gitu. Kalau lagi baik, Agus gitu. Mbak Rina centil banget ya, belum apa-apa udah. Jangan gitu ya. Diajarin sama dokter Arlin. Ternyata kita satu frekuensi. Oke. Frekuensi di berapa dokter? Oh ya gitu, berapa FM gitu ya. Nggak, ini atas saran Mas Dudung loh. Oh iya. Ah ya Allah, serius Dung. Jadi nggak enak. Jadi enak. Gitu ya. Oke Mbak Rina, kita ingin ngobrol-ngobrol gimana sih cara untuk menjadi seorang perawat. Misalnya nih ada adik kita yang lulus SMA tahun ini atau 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ingin menjadi seorang perawat, di mana cari sekolahnya? Oke, untuk adik-adik yang kira-kira mau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke keperawatan, jadi bisa ke D3 keperawatan atau S1 keperawatan. Karena untuk mulai sekarang itu jenjang pendidikan yang terendah untuk keperawatan adalah D3 keperawatan. Kemudian S1 keperawatan ada, S2 keperawatan juga ada, nanti dilanjutkan ya. Jadi setelah S1, S2, kemudian S3 juga ada. Begitu. Oh gitu ya. Dulu waktu saya SMA tuh waktu saya kuliah juga masih ada namanya SPK, Sekolah Perawat Kesehatan. Itu tingkat SMA. Iya. Dulu mereka bisa bekerja langsung menjadi perawat ya. Bisa. Kalau sekarang nggak bisa ya? Sekarang nggak bisa. Nggak ada. Udah dihapus. Sudah dihapuskan. Udah dihapus. Oh ya pemirsa, tadi untuk ke fakultas itu ada 2 ya, bisa di universitas, bisa juga di Stikes ya. Stikes ya. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan biasanya ada beberapa jurusan tuh, ada yang jurusan farmasi, kebidanan, keperawatan gitu ya Mbak Rina ya. Oh iya. Kemudian yang masuk ke sana tuh apakah hanya dari SMU? Kalau saya dulu SMA. Kamu masih SMA kan dulu kan? SMU kayaknya. Sudah SMU? Iya. Ngarang, enggak lah. Kamu kan zaman bahola, zaman bareng aku. Aduh kayak tahun 2002. Itu 2002. SMU? Masih SMU. Kalau saya masih produk SMA. Nah misalnya SMA itu dulu ada jurusan IPA, IPS, bahasa, semua bisa mendaftar? Insya Allah bisa, karena pada saat kita akan melakukan sekolah itu ke keperawatan, ada tesnya tersendiri. Jadi nanti tergantung dari masing-masing institusi itu meluluskan, tapi tidak mengharuskan dari jurusan mana itu enggak. Oh gitu. Kalau misalnya dari SMEA, SMK Ekonomi, SMK Otomotif, boleh nggak sih? Boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Boleh nggak ya Bu dosen? Kayaknya nggak bisa ya Dok? Kayaknya nggak bisa ya. Mungkin dari sekolah yang umum. Sekolah umum. Kejuruan ya. Kalau yang sekolah umum, insya Allah bisa. Iya. Kemudian kalau Mbak Rina kan gelarnya nih ada sarjana keperawatan, itu gelar waktu S1 ya? Iya, sarjana keperawatan itu adalah gelar dari setelah saya lulus S1, setelah teori 4 tahun, kemudian 8 semester. 8 semester. Terus saya harus melanjutkan ke profesi. Jadi kita istilahnya kowners gitu, seperti kalau dokter kan koas tuh. Kalau kita kowners selama 1 tahun. 1 tahun. Itu nanti bisa harus langsung atau bisa mau break dulu boleh, gitu? Itu memang hak asasi manusia ceritanya. Jadi bisa lah kalau misalnya setelah S1 kebetulan misalnya ada kepentingan yang lain, ada suatu hal, kalau misalnya mau berhenti dulu it's okay, tapi nanti untuk dilanjutkan. Jadi biar gelarnya itu satu paket Eskep Nurse gitu. Oh gitu ya. Kalau misalnya di kedokteran tuh ya Mbak Rina, saya dulu waktu S1 kan itu 8 semester itu gelarnya sarjana kedokteran. Tapi selama ngambil profesi menjadi dokter
cutnya hilang. Tetap ini ya, maksudnya S-cut akhirnya dokternya di depan ya? Jodohnya di depan, S-cupnya hilang S-cupnya hilang kecuali dia habis S1 nggak menjadi profesi dokter, dia melanjutkan S2, S3. Oh, seperti itu baru bisa dipakai gelarnya itu. Oke deh, jadi adik-adik yang ingin mendaftar, masih ada nggak ya? Apa udah tutup ya? Kayaknya udah masuk. Udah masuk kuliah ya? Gelombang 3 mungkin bisa. Mungkin gelombang berikutnya ya, gelombang masih 3. ada waktu, tapi lagi corona nih ya. Kan ada sistem online. Sistem online ya, oke. Kalau saya di dokter itu ada organisasi profesi namanya IDI. Kalau di perawat apa namanya? Di perawat PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Itu se-Indonesia, ada di setiap kabupaten pasti ada untuk PPNI tersebut. Bahkan ada komisariat yang komisariat ya? Ada di RSUD ada, kemudian di puskesmas juga ada. Jadi tiap tempat kerja ya, kalau ada berapa orang lebih dari berapa di situ jadi komisariat. Iya, gitu ya? jadi komisariat. Oke, sekarang kalau misalnya ingin tahu sih tugasnya perawat itu apa aja sih Mbak Rina? Tugasnya perawat sebetulnya banyak banget ya kalau mau dijelasin satu-satu. Ya, yang sedikit aja. Contoh-contohnya? Contohnya apa tuh? Contoh kalau misalnya tugas kita jadi perawat, kita tentu saja melakukan asuhan keperawatan kepada pasien. Kemudian kita bisa berkolaborasi dengan dokter, kemudian dengan apoteker, dengan ahli gizi, dengan fisioterapi. Kita itu melakukan tugas kolaborasi. Kemudian kita juga bisa sebagai edukator. Kita memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, baik tentang perjalanan penyakitnya, tentang hasil laborat, tentang itu kita bisa memberikan edukasi ke pasien. Kemudian tentang perilaku hidup bersih dan sehat itu juga yang menjadi utama. Kemudian kita juga sebagai mitra tentunya. Kita sebagai mitra petugas kesehatan yang lain, kita harus ini ya dok, paling nggak kita harus punya ilmu nih yang bisa mendasari untuk pantas nggak sih kita jadi mitra seorang dokter gitu. Ya kita otomatis harus belajar tentunya. Kemudian kita harus punya critical thinking, kita harus punya komunikasi yang baik, kemudian kita harus aktif baik dengan petugas kesehatan lain, kemudian teman yang sejawat seperti itu. Iya, karena pemirsa sebetulnya dalam pelayanan kesehatan itu kita adalah tim. Jadi tidak satu lebih penting dari yang lain, tapi saling melengkapi untuk memberi the best service ya, pelayanan yang terbaik. Oke, jadi itu kesimpulannya tadi bisa jadi edukator, bisa kolaborator, bisa koordinator, pokoknya semua dah. Yang baik-baik ya, yang baik-baik ya. Yang baik deh pokoknya. Oke, sekarang gini Mbak Dina, kalau misalnya udah lulus nih, bisanya kerja di mana aja sih selain di rumah sakit? Untuk perawat itu sebetulnya luas banget. Jadi kita bisa jadi otomatis kalau perawat, oke lah jadi perawat ya di rumah sakit. Kemudian bisa di puskesmas, itu puskesmas di bawah dinas kesehatan tentunya. Kita bisa menjadi surveillance, kemudian bisa menjadi perawat home care. Kemudian untuk yang lulusan S1, S2 dan selanjutnya otomatis kita bisa jadi pendidik ya dok, bisa jadi dosen. Aduh jadi ingat pada saat enggak dulu pernah sih sedikit ngicipin jadi asisten dosen. Gitu ya. Cuma berapa ya 3 semester. Setelah itu daftar di sini, alhamdulillah keterima. Akhirnya pulang kampung. Karena kampungnya di Wonosobo. Padahal saya kalau misalnya kamu bisa melanglang buana tuh nggak apa-apa. Oh bisa juga loh kerja di luar negeri loh. Iya, bisa. Jadi TKI tetap ya, tenaga kerja. Tapi yang profesional. Tenaga kesehatan pastinya. Iya, banyak dicari ya dari Indonesia. Yang dari Indonesia ya. Karena dari Indonesia itu katanya terkenal tuh loh dok dengan keramahannya, caringnya, kayak gitu. Jadi mereka tuh, jadi mereka tuh lebih seneng aja sih kalau berkomunikasi sama orang Indonesia. Nah, tadi kan berkaitan dengan keramahan. Sekarang saya ingin tahu sifat dasar apa sih yang bisa seorang perawat harus punya. Jadi misalnya gini, Anda kalau galak banget nggak cocok jadi perawat. Jadi mandor aja. Harus gimana tuh Mbak Rina? Untuk jadi perawat, karena otomatis kita akan berhubungan dengan orang lain, pastinya satu kita harus komunikatif, harus ramah,
kemudian kita terampil. Kita karena akan melakukan tindakan kolaborasi yang dari dokter, kita harus punya keterampilan. Kemudian jangan lupa yang menjadi pokok utama pastinya kita juga harus punya keahlian nih dok. Keahlian itu dalam bidang apa? Oke, dalam bidang ilmu pengetahuan pastinya, karena kita sudah sekolahnya itu nggak mudah dan nggak murah. Nah, itu perlu dicatat itu. Mahal, mehong kata sekarang. Mehong, jadinya manfaatkan betul-betul pada saat kita melakukan sekolah, pada saat kita sekolah atau melakukan pendidikan di institusi, kita benar-benar harus dapat ilmunya, itu harus dapat banget. Kemudian kita juga harus peduli atau caring sama pasien, ya. Kemudian ramah tadi sudah ya dok. Kalau judes nggak boleh ya? Jangan. Nanti dong, perawat judes sih. Kadang-kadang Rina judes sama saya aja sih. Enggak ya? Sudah manis banget di depan pasien sama keluarga pasien tuh. Ya gitu ya. Jadi harus ramah, terampil, selalu tersenyum, walaupun tersakiti gitu. Aduh, itu mah judul sinetron. Ada judul lagu nggak ya? Ada judul. Oh, itu ada Rosa sakiti. Rosa banget. Idolanya Dokter Arlin. Kapan-kapan kita karaoke. Asik. Di mana? Musim corona. Musim corona nggak boleh ya. Ya udahlah di rumah aja. Oke. Untuk katanya gini ya, Rin. Rumah sakit adalah supermarketnya penyakit. Jadi rasanya gimana tuh berada di dalam lingkungan yang penuh dengan kuman? Satu, pasti kita harus mawas diri kayak apa aja ya dok. Iya. Kita harus prepare diri sendiri terutama. Kita harus jaga kesehatan diri. Kemudian pada saat kita masuk ke rumah sakit, sekarang kita galakkan cuci tangan ya dok. Cuci tangan atau hand hygiene. Oke, hand hygiene di tempat di luar rumah sakit sebelum kita masuk ke rumah sakit itu pasti sudah disediakan alat-alatnya. Jangan lupa pakai hand rub atau sabun cuci tangan, bukan cuci piring. Cuci piring juga bisa. Oh boleh ya? Nggak boleh kali ya. Ya kan prinsipnya sebetulnya segala sesuatu yang bisa menimbulkan membuang kotoran kayak gitu ya. Terus jangan lupa kalau kita masuk ke rumah sakit sekarang kita harus pakai masker. Terus APD ya? Iya, kita pakai APD. Alat pelindung diri. Jangan anggap kalau di rumah sakit itu ya memang sih tampakannya kelihatannya bersih nih, tapi kita nggak pernah tahu. Coba kalau di kultur ya dok, apa dicolek, kayaknya kumannya berapa? Banyak ya. Jangan dihitung ya. Oke, kalau misalnya Mbak Dina kerjanya kan di RSUD Sionegoro Wonosobo ya. Iya. Di sini untuk perlindungan terhadap tenaga kesehatannya ada vaksinasi nggak? Ada. Kami dari program RSUD ada program untuk karyawan, yaitu imunisasi hepatitis kita ada. Hepatitis B. Hepatitis B. Kemudian kita ada pemeriksaan laboratorium secara berkala. Kemudian untuk monitoring ya, kalau misalnya pasien atau petugas atau perawat yang ada di rumah sakit misalnya terdeteksi, nanti biar ada penanganan lebih lanjut dikonsulkan. Kemudian ada pemeriksaan torak juga secara berkala. Jadi insya Allah untuk karyawati yang ada di RSUD Seconegoro kita mendapatkan pantauan kesehatan dan dukungan dari manajemen. Terima kasih manajemen. Terima kasih manajemen. Jadi memang untuk semua pemberi layanan kesehatan yang institusi ya, rumah sakit manapun, rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta, itu kewajiban sebetulnya untuk melindungi tenaga kesehatan karyawannya, terutama yang di area pertama kali pilihannya di area-area yang infeksius ya, yang mudah terpapar itu. Oke, selanjutnya memang kalau menjadi perawat itu orang terpilih ya Rin ya? Terpilih nggak ya? Terpilih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang tadi sifat-sifatnya tadi memang harus sabar. Kalau Anda yang suka gerusu, saya kasihan pasiennya nanti. Iya. Jadi nanti nggak pada jamnya. Ini dikasih aja pagi siang malam, nanti minumnya sini gitu ya misalnya. Padahal itu harusnya ada jam-jam tertentu, ada obat yang setiap 8 jam. Disiplin lah ya. Disiplin. Ilmu harus continuing education ya, jadi harus selalu mencari ilmu. Dalam pembelajaran itu pun kita ada itu loh dokter, kalau misalnya ini ada 10 pemberian obat gitu loh. Tadi ada tepat waktu, tepat dosis, tepat pasien, tepat dokumentasi. Jadi pada saat kita melakukan
sesuatu, melakukan tindakan atau asuhan kepada pasien, itu pasti ada ilmu lah yang harus kita terapkan, harus kita pegang di situ. Iya, ini sejak dilakukan akreditasi ya, Iya. Mbak Dina dulu selalu do what you write and write what you do. Yang kamu kerjakan itu yang ditulis harus ditulis. Oke. Kalau udah ditulis sih harus dikerjakan. Kalau Oke, enggak, setuju banget. dan tidak boleh bohong ya. Atau dikerjain enggak. ternyata Sesuai. enggak gitu. Iya. Sesuai. Tambahan ya, ini harus jujur ya. Jujur. Jujurlah padaku. Sudah. Pales nggak cocok. Oke, kemudian apa lagi ya? Mbak Dina ada yang mau disampaikan nggak ya? Enggak lah dok. Enggak, udah. Udah cukup nggak sih? Jadi bisa kerja tadi kalau misalnya pekerjaan tadi bisa peneliti di mana aja ya? Oh iya, bisa jadi peneliti juga. Banyak kok teman-teman saya misalnya, mungkin kalau dalam peneliti itu nggak harus perorangan ya, kita bisa satu tim kan. Misalnya ada yang pengambilan data, nanti ada yang olah data seperti itu. Jadi ada yang dari tinjauan teori, itu masing-masing paling nggak mungkin bisa 3 sampai 4 orang dalam melakukan penelitian itu bisa. Terus pekerja juga perawat juga bekerja dalam shift ya. Kadang bisa dapat shift pagi, siang, malam. Kalau udah senior jalannya pagi ya. Ya, tergantung sesuai klasifikasi apa sih? Sesuai apa? Jabatan? Enggak, kan ada enggak diklasifikasikan dari manajemen kalau misalnya yang memenuhi kriteria gitulah. Kan ada kita fit itu kan and proper test ya. Oh iya, maksudnya itu. Ya tadi muter-muter apa maksudnya? Bingung mau ngomong. Maklum lah ya. Oke, jadi memang harus tangguh ya ibaratnya ya, dan harus kasih contoh juga ya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang tuh masyarakat selalu menganggap tenaga kesehatan itu serba tahu semua. Jadi harus bisa menjadi dokter, harus bisa menjadi perawat, harus bisa menjadi bidan, harus bisa menjadi apoteker. Kadang-kadang masyarakat tuh berharap banyak sama kita ya. Padahal kita sebagai profesi itu sekolahnya juga berbeda-beda, jadi tanggung jawabnya berbeda-beda. Tidak satu sama lain itu saling melengkapi supaya memberi the best service. Oke. Terus kok jadi bingung ya? Mau nanya apa lagi ya? Suka-suka aja. Suka-suka aja. Oke, ya dulu sebagai ini ya Florence Nightingale. Semoga saya nggak salah ya menyebut namanya ya. Florence Nightingale ya pokoknya gitu lah ya. Mrs. Florence ya. Yes. Beliau lahir di Firenze, Italia. Jadi beliau adalah perintis pertama yang memberi catatan keperawatan yang menjadi basic untuk ilmu keperawatan saat ini ya. Makasih banget Bu Florence gitu ya. Terima kasih. Ya, jadi waktu itu beliau sebagai seorang bangsawan juga waktu itu membantu dalam perang di negaranya apa ya? Perang Crimea namanya ya. Di sana dia ikut membantu dalam peperangan, merawat orang-orang yang terluka, korban yang terluka. Kemudian dia membuat notes on nursing, jadi artinya catatan perawatan. Dan dia melihat bahwa orang-orang yang banyak meninggal itu sebetulnya karena jorok, jadi karena tidak bersih dalam merawat luka, karena luka bisa infeksi kan ya. Infeksi kalau udah dari seluruh tubuh menyeluruh, sepsis, meninggal resikonya. Jadi beliau membuat catatan bahwa untuk higiene kebersihan diri seorang pasien, sanitasi di lingkungannya itu harus diperhatikan. Jarak antar bed. Kalau sekarang udah kita serap semua ya, jarak antar bed. Kemudian sudah dilakukan sesuai itu ya anjuran. Ya, memberi aspek kenyamanan dalam melakukan perawatan. Lingkungannya juga harus baik, bersih. Bisa bayangin kan kalau rumah sakit kiri kanannya itu ada mall, ada pabrik yang tetet-toet nggak bisa sembuh ya. Pasien nanti bisa kena serangan jantung. Infeksi nosokomial dokter. Iya gitu. Beliau juga disebut Lady with the Lamp, artinya wanita yang memberi penerangan atau inspirasi gitu ya. Kayak Kartini bukan? Kayak Kartini ya? Oh, iya. Boleh dah di bidang yang lain ya? Iya, sama. Oke, kita sambung di sesi 2.